Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Septiani dari kelas 2A jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai awal kedatangan orang India ke Indonesia. Pada awal Masehi, di Indonesia telah dikenal agama Hindu dan Buddha, yang mana pada masa itu agama Hindu dan Buddha telah berkembang dan memiliki banyak pengikut di Indonesia. Melalui orang-orang India itulah, agama dan budaya India disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Orang-orang India yang mayoritas sebagai pedagang banyak bermukim di kota-kota, pelabuhan, dan bahkan banyak di antara mereka yang menetap dan menikah dengan masyarakat Indonesia. Pada mulanya, hubungan Indonesia dan India ini merupakan hubungan dagang, yang kemudian hubungan ini berkembang menjadi hubungan agama dan budaya. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung lebih dari 10 abad. Terdapat beberapa teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, di antaranya yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, dan yang terakhir teori arus balik. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Lier. Teori ini mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan para pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua adalah teori Ksatria yang dikemukakan oleh Cecil-Burt Mukherjee dan J.L. Muns. Teori ini mengatakan bahwa para bangsawan atau kesatrialah yang membawa serta menyebarkan pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti diketahui, pada awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan. Para penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang tersebut dianggap melarikan diri ke Indonesia, yang kemudian mendirikan kerajaan baru yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang ketiga ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom, yang dimana teori ini mengatakan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Waisya atau golongan para pedagang. Tujuan awal orang-orang India datang ke Indonesia yaitu untuk berdagang, yang kemudian menyebarkan kebudayaan mereka, yaitu Hindu-Buddha. Para pedagang yang bermukim di Indonesia ada pula yang menikah dengan pribumi, lalu memiliki keturunan. Dengan salah satu cara itulah mereka menyebarkan kebudayaannya. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan kepercayaan animisme dan dinamisme, yang berarti sudah mengalami akulturasi. Untuk itu, agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berbeda dengan Hindu-Buddha yang dianut oleh orang-orang India. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari ritual yang dilakukan oleh umat Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti contohnya upacara nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali, tetapi upacara tersebut tidak dilakukan oleh umat Hindu di India. Penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang, di mana banyak istilah-istilah penting yang menggunakan bahasa Sanskerta. Terjadi perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat adanya sistem kasta dalam masyarakat. Wujud kesenian terlihat dari seni rupa, sastra, bangunan, dan seni pertunjukan, seperti ditemukannya relief-relief pada Candi Borobudur atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi.